efektif lagi waktunya, dan untuk menambah keberkahan lagi ya untuk kajian pada ibadah subuh kali ini, insya Allah akan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Ustadz An-Nuriansyah. Ya, insya Allah melanjutkan surat Al-Waqi'ah. Kepada Ustadz An-Nuriansyah dipersilakan, falyatafaddal mashkuran. Emang itu? Nah, ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Alhamdulillah, syukran jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz An-Nuriansyah sudah membacakan ayat suci Al-Quran surah Al-Waqi'ah. Ya, semoga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi yang mendengarkan semoga mendapatkan keberkahan dari Al-Quran ya. Alhamdulillah, Ustadz Muhammad Atin sudah bersama kita ya. Insyaallah kita akan mulai kajiannya. Namun sebelum memulai kajian, untuk para peserta harap mematikan mikrofon suaranya ya, supaya tidak terjadi kegaduhan ya. Jadi supaya kita khusyuk dalam mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz ya. Jadi sekali lagi kepada para peserta yang tidak ada uzur syar'i boleh menyalakan videonya ya, kemudian mematikan mikrofonnya ya selama kajian berlangsung supaya lebih tertib ya. Insyaallah kita akan mulai kajian tadabbur Al-Qur'an surat Al-Waqi'ahnya bersama Ustadz Muhammad Atin. Ya, kepada Ustadz dipersilahkan untuk menyampaikan kajiannya. Falyatafaddal mashkuran. Ya, baik, jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi
man ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumil. Alhamdulillah ikhwas sekalian, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di subuh kali ini di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan kajian tafsir dan tadabbur surat Al-Waqi'ah. Insyaallah mudah-mudahan pertemuan ini kita selesaikan pembahasan tentang surat Al-Waqi'ah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang balasan-balasan ya yang akan didapatkan oleh 3 golongan manusia di akhirat, yaitu as-sabiqun, ashabul yamin, dan ashabus shimal. Ya, nah berikutnya beralih kepada tema berikutnya yang tentu saja ada kaitan. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala ya ayat ke-57 berisi dari ayat 57 sampai 74 ya. Berisi 4 tanda alam pengingat ya kepada Allah dan hari akhir. 4 tanda itu yang pertama adalah asal penciptaan manusia. Jadi ayat 57 sampai ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Ya, kamilah ya yang telah menciptakan kalian. Ya, jadi kan sebelumnya diceritakan tentang balasan bagi ashabus shimal. Ya, siksaan neraka, ya, makanan, minuman yang ada di dalam neraka. Sesuatu yang sangat mengerikan, ya, menakutkan. Ya. Nah, itu semua adalah disebabkan keingkaran para penghuni neraka itu yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu bahkan disebutkan juga ya sifat-sifatnya. Ya, mereka itu yusiruna 'alal hinsil azim. Mereka terus-menerus berada di dalam al-hinsil azim. Dosa yang besar itu para ulama menafsirkan maksudnya adalah syirik, ya, kesyirikan. Nah, maka di sini diingatkan ya, Allah berharap agar mereka mau beriman ketika masih di dunia ini. Ya, mengingatkan kepada mereka ya tadzkir ya pengingatan, nahnu khalaqnakum, kalian menciptakan kalian, kami yang telah menciptakan kalian. Hitobnya kepada seluruh manusia ya khususnya yang ingkar. Falaula tusaddiqun. Ya, maka mengapa kalian tidak mau percaya, tidak mau membenarkan? Ya, sodako yusadiku ya tasdik ya, membenarkan. Membenarkan itu artinya percaya, yakin, beriman. Ini namanya tahdid ya. Laula di sini namanya huruf tahdid. Tahdid itu untuk mendorong, ya, mendorong agar mau yakin, agar mau percaya. Ya, jadi mereka ingkar ya tidak beriman. Ya, mereka lupa bahwa yang telah menciptakan mereka itu Allah. Ya, padahal sebetulnya orang-orang kafir Quraisy itu kan ketika ditanya ya tentang siapa yang menciptakan langit bumi ya la yaqulunna Allah, mereka akan berkata Allah, gitu ya. Mereka percaya bahwa pencipta itu Allah, tetapi mereka tidak melakukan tuntutan dari keyakinan mereka bahwa Allah lah yang menciptakan. Harusnya kalau Allah yang menciptakan ya mentauhidkan Allah ya, beriman hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya. Justru mereka menyekutukan Allah dengan berhala. Ya, maka di sini diberikan dorongan falaula tusaddiqun. Ya, nah kemudian afara'aitum ma tumnun. Nah, ini yang pertama. Dan ini juga merinci sebetulnya dari kata khalaqnakum
kami menciptakan kalian. Nah, bagaimana kami menciptakan kalian itu? Ya, fara'aitum ma tumnun. Ya, ini adalah merinci, tafri', ya. Apakah kalian melihat? Nah, melihat di sini bukan dengan mata kepala, ya, tapi lebih kepada melihat dengan akal, pikiran, ya, memikirkan, merenungkan, ya. Apa yang kalian pancarkan? Maksudnya air mani, ya, yang kalian pancarkan, ini merupakan asal penciptaan manusia itu. Ya, jadi kami menciptakan kalian itu ya berasal dari air, ya, air mani yang kalian pancarkan. Ya, maksudnya adalah ke dalam rahim, ya, rahim ibu, seorang ibu. Antum takhluqunahu, apakah kalian yang menciptakannya, menciptakan apa yang kalian pancarkan itu air mani itu? Am nahnul khaliqun, apakah kami yang menciptakannya? Ya. Nahnu qaddarna. Nah, kemudian itu adalah penciptaan awal, ya, jadi manusia diciptakan oleh Allah. Nah, kemudian kami juga mampu, kata Allah, ya, qaddarna, atau kami tentukan, ya, bainakum, di antara kalian, al mauta, kematian. Jadi setelah Allah ciptakan, Allah tentukan ajalnya. Ya, di antara kalian, bainakum. Ya, bainakum ini kami tentukan kematian di antara kalian. Artinya Allah membuat giliran, ya, membuat jadwal, ya, kapan seseorang itu kemudian datang ajalnya. Jadi ini merupakan isti'aroh, ya, merupakan dalam ilmu balaghah disebut isti'aroh makniyah, ya, jadi disamakan, ya, kematian itu seperti pemanggilan, ya, seperti pemanggilan, misalnya pembagian sesuatu, ya, dibagi, ya, dikasih giliran di jadwal. Sekarang, ya, seperti orang ngantri lah, ya, sedang ngantri, ya, nomor antriannya berapa, lalu dipanggil begitu. Jadi bainakum, di antara kalian itu, ya. Nah, begitu juga ajal. Jadi kita semua sedang menunggu giliran kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadarna bainakum al-maut. Ya, wa ma nahnu bimasbukin, dan tidaklah kami, ya, bimasbuk. Masbuk itu artinya sabaqa yasbiku, mendahului, didahului, ini isim maf'ul. Ya, bimasbukin, didahului maksudnya adalah dikalahkan. Jadi kenapa didahului? Ya, biasanya kalau orang yang misalnya dalam perlombaan, ya, itu kan didahului, artinya ada orang yang mendahuluinya, berarti dia kalah. Ya, jadi bimasbukin ini didahului maksudnya adalah dikalahkan. Artinya ma di sini nafi, tidak, kami tidak dikalahkan. Ya, kami maksudnya kami tidak lemah, artinya kami mampu. Ya, ala anubadila amsalakum. Ya, untuk mengganti, ya, yang semisal dengan kalian. Ya, anubadila amsalakum. Ya, untuk menggantikan yang semisal dengan, maksudnya anubadila amsalakum itu an-naj'ala amsalakum badalan. Maknanya itu. Jadi kami menjadikan yang semisal dengan kalian itu sebagai ganti. Artinya, ya, Allah mampu untuk melenyapkan kalian. Ya, membinasakan kalian, lalu kemudian diganti dengan kaum yang baru. Ya, diganti dengan kaum yang baru. Ya. Atau ada juga yang menafsirkan kami bisa mengganti kalian, maksudnya merubah rupa kalian itu menjadi qiradata wal khonazir, ya, itu menjadi monyet dan babi. Ya, bisa, ya. Jadi, dan itu sudah berlaku, sudah Allah lakukan, ya, terhadap misalnya Bani Israel yang dikutuk oleh Allah,
mereka berubah ya menjadi babi dan monyet. Dan bahkan di akhir zaman juga kan Rasulullah SAW menyebutkan ada ya orang-orang yang kemudian dikutuk, dirubah rupanya menjadi babi dan monyet, yaitu para pelaku maksiat ya di akhir zaman itu, sebagaimana diberitakan di dalam hadis Rasulullah SAW. Wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun, dan kami menciptakan kalian, menciptakan yang kedua kali ya. Karena mereka kan tidak percaya akan hari kebangkitan. Jadi di sini diberikan hujah ya, diberikan bukti bahwa Allah itu mampu untuk membangkitkan kembali manusia. Ya. Gitu, dan kami membangkitkan kalian ya pada apa yang tidak kalian ketahui. Ya, jadi kalian tidak tergambar bahwa ketika kalian sudah menjadi tulang belulang, sudah hancur, ya lalu kemudian Allah bentuk kembali rupanya. Kalian tidak akan bisa membayangkan, ya memikirkan, ya bagaimana kejadiannya. Ya, itu maka walaqad alimtumun nasy'atal ula. Nah, sekarang jadi setelah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah yang mampu menciptakan kalian pada mulanya, tentu Allah juga mampu untuk menciptakan kalian kedua kalinya. Ya, walaqad alimtumun nasy'atal ula. Sekarang kalian tahu penciptaan pertama. Penciptaan pertama kan Allah yang menciptakan. Kenapa kalian tidak percaya bahwa Allah mampu untuk menciptakan yang kedua kali? Falaula tadzakarun. Nah, ini juga sama tahdid ya, laula di sini. Tahdid mendorong ya, mengapa kalian tidak mau mengambil pelajaran? Tidak mau mengambil pelajaran dari itu. Ya padahal tentu begitu ya, kalau kita memikirkan ya secara logika, menciptakan yang pertama itu kan lebih sulit daripada menciptakan yang kedua. Ya kalau logika kita gitu ya sebagai manusia. Dan bagi Allah tidak ada yang sulit. Ya. Begitu. Nah, ini tanda yang pertama ya, dalil yang pertama. Nah, kemudian berikutnya beralih kepada dalil yang kedua ya, yang berikutnya. Ya, yaitu tanaman dari ayat 63 sampai 67. Nah, kenapa kemudian yang kedua ini tanaman? Karena munasabahnya, korelasi dengan ayat sebelumnya, dengan pembahasan sebelumnya. Ya, jadi dalam tafsir ini ayat-ayat itu dikaji dari sisi korelasi ya, dari ayat setelah dengan ayat sebelumnya, itu namanya munasabah. Jadi ada ilmu tersendiri ya, namanya ilmu munasabah. Jadi apa munasabah? Korelasi antara tanaman dengan asal penciptaan manusia tadi itu. Ya, karena memang ada kemiripan ya dari penciptaan manusia itu dengan Allah menumbuhkan tumbuhan ya, tanaman. Makanya di dalam banyak ayat kan Allah menyebutkannya dengan kami menumbuhkan kalian. Jadi disamakan dengan tumbuhnya tanaman. Ya, bahkan tumbuhnya manusia yang baik itu juga kan fa'ambataha nabatan hasana misalnya. Jadi Allah menumbuhkannya dengan penumbuhan yang baik. Ya, nah begitu juga ketika dibangkitkan yang kedua kali, dalam hadis ya Rasulullah menyebutkan fatan butuna kama yan butul bakol, kan begitu. Kalian akan tumbuh ya pada saat dibangkitkan itu dari kubur kalian seperti tumbuhnya tanaman, sayuran, tanaman. Yaitu Allah mengirimkan hujan
air ya hujan, lalu kalian tumbuh seperti tanaman tumbuhnya itu. Ya, disusun kembali anggota badannya ya yang disusun dari tulang ekor ya, azbaz zanab yang akan terus ada ya sampai hari kiamat nanti, sampai dibangkitkan kembali, dari situlah dibentuk kembali ya tubuhnya. Seperti tumbuhnya tumbuhan tanaman. Begitu. Nah, selain juga tanaman ini berarti menunjukkan kebutuhan pokok manusia, yaitu makanan. Jadi setelah Allah menciptakan ya nyawa ya sebagai suatu yang sangat berharga bagi manusia, yang berikutnya adalah makanan untuk bisa bertahan hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ini pengingat di alam ini. Afara'aitum ma tahrusun? Apakah kalian tidak melihat apa yang kalian tanam? Ya, haras saya rusu yang kalian tanam. Haras itu artinya syakul ardi ya, menggali tanah ya, menggali tanah lalu kemudian memasukkan bibit-bibitnya, itu namanya al-hars ya. Nah, manusia hanya bisa al-hars begitu saja, hanya bisa bercocok tanam saja ya, hanya menggali tanah, memasukkan bibitnya begitu ya, menyirami, hanya itu saja. Nah, sedangkan yang menumbuhkan bibit itu kemudian tumbuh jadi tanaman itu siapa? Para petani itu tidak bisa melakukan itu. Ya, maka Allah bertanya, antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang bisa menumbuhkan ya sampai jadi tumbuh ya tumbuhan itu, ataukah kami yang menumbuhkannya? Ya, maka para petani tidak bisa memastikan bibit-bibit itu apakah bisa tumbuh ataukah tidak. Ini adalah kekuasaan Allah. Allah yang berkuasa untuk menumbuhkan tanaman itu. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Lau nasya", kalau kami mau, la ja'alnahu hutaman, kami akan menjadikan kering, ya, kering dan hancur. Ya, jadikan kering dan hancur. Hutam itu maknanya adalah al-yabis al-mutapattid. Ya, kering dan hancur. Ya, hutaman itu. Fazaltum, ya, maka jadilah kamu, ya, kamu menjadi ya tafakkahun, tercengang, ya, ta'jabun. Ya, kata tafakkahun itu berasal dari kata fakihah ya, fakihah atau fukahah. Ya, fukahah itu artinya senang. Fukahah itu. Ya. Ya, fi syugulin fakihun kan gitu ya. Fukahah dari kata fukahah, senang. Tetapi justru maknanya adalah menjadi hilang kesenangan itu. Artinya menjadi tercengang, bahkan menjadi sedih. Ya, karena wazan tafa'ala, tafakkaha ya, wazannya itu menunjukkan makna hilangnya sesuatu, lizawali syai'i. Menunjukkan hilangnya sesuatu. Jadi kalau dari kata fukaha jadi tafakkaha artinya hilang, kebahagiaan itu hilang, kesenangan itu. Sama seperti tahajjada, tahajud. Tahajud ya. Tahajud itu kan dari kata hujud. Hujud itu apa artinya? Hujud itu artinya naum, tidur. Hujud itu artinya tidur. Jadi ketika dikatakan tahajjada artinya meninggalkan tidur. Ya, jadi bermakna meninggalkan. Karena di sini hilang, jadi hilang kebahagiaan itu, tafakkah, jadi hilang kebahagiaan, menjadi kaget, tercengang, ya, dan merasa sedih. Ya, kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala hancurkan tanaman itu, ya, artinya kalian tidak bisa makan, tidak bisa mendapat rezeki. Ya, jadi kita berpikir kalau Allah kemudian menjadikan ini gagal panen ya, begitu di mana-mana, kita bisa membayangkan tiap hari kita ya makan nasi misalnya, makan dari tumbuh-tumbuhan yang lain. Ya, lalu kalian berkata inna lamugramun.
ya kami menjadi rugi, mughram, ya, atau maknanya juga ghoroman, itu kan siksaan, jadi siksaan yang berat. Ya, kami tersiksa, ya, tidak ada makanan, ya manusia akan sangat rugi, akan sangat kesulitan, akan menyebabkan kepada kematian. Bal nahnu mahrumun, bahkan ya kami terhalang, tidak mendapatkan hasil apa-apa. Ya, itu seperti misalnya di dalam surat Al-Qalam itu ya, kisahnya itu kan orang-orang para pemilik kebun yang tidak bersyukur kepada Allah, ya, kebunnya itu sangat luas sekali. Tapi karena mereka tidak bersyukur, tidak melanjutkan kebaikan ayahnya yang selalu memberikan hasil dari panennya itu kepada fakir miskin, ya 3 orang anaknya itu ya ketika ayahnya sudah meninggal, ya mereka mengatakan sekarang kami tidak akan beri lagi pada fakir miskin itu. Maka malam harinya oleh Allah hanguskan, hancurkan sehancur-hancurnya. Ya, jadi tidak ada hasil apa-apa yang mereka dapatkan. Nah, berikutnya air. Ya. Apa korelasinya, kaitannya dengan tanaman? Karena tumbuhnya tanaman juga dengan air. Jadi tanaman itu bisa tumbuh dengan adanya air. Ya kan? Nah, begitu juga kaitannya setelah tadi disebutkan tentang tanaman yang berarti sebagai makanan bagi manusia. Nah, sekarang minumannya, manusia tidak bisa terlepas dari minum, setelah makan itu minum. Ya, maka Allah ingatkan tentang air ini, afara'aitumul ma'a allati tashrabun. Ya, apakah kalian ya memperhatikan air yang kalian minum, allati tashrabun, yang kalian minum. Dari mana sih air yang kita minum ini? Mengapa kita tidak ambil pelajari? Jadi hal yang sering kita lakukan setiap hari, yang ada di yang selalu kita ya bersama dengan air itu setiap hari minum. Ya, antum anzaltumuhu minal muzni. Apakah kalian yang menurunkannya minal muzni? Muzni itu sahab ya, awan. Ya, dari awan. Am nahnul munzilun, ataukah kami yang menurunkannya? Ya, lau nasya. Nah, kalau kami berkehendak, ja'alnahu ujajan. Ya, kami akan jadikan air itu asin, sangat asin. Ujajan itu artinya syadidul muluhah ya, jadi sangat asin. Artinya maksudnya tidak bisa dimanfaatkan air itu kalau kami berkehendak. Ya, falaula tashkurun, mengapa kalian tidak bersyukur? Ini juga tahdid, dorongan laula ini. Mengapa kalian tidak bersyukur? Ya. Yaitu kalau di ayat lain kami lenyapkan ya, hilangkan, misalnya di surat Al-Mulku itu ya, di akhirin apa namanya, gauron ya begitu. Tapi di sini Allah jadikan asin, artinya kalau air itu asin kan tentu tidak bisa kita minum karena tidak akan menghilangkan haus ya, seperti halnya air laut kan. Kalau orang minum air laut, air asin itu bukan menghilangkan haus, malah tambah haus kan begitu ya. Nah, di sini bisa lihat ada perbedaan. Kalau di dalam tanaman tadi itu Allah menggunakan law nasya'u la ja'alnahu hutaman. Itu menggunakan la ya, taukid. Kalau di sini tidak, ya law nasya'u ja'alnahu, tidak pakai la. Ya, artinya kalau tanaman tadi itu Allah menjadikan hancur, kering itu perlu taukid, perlu penguatan. Kalau ini tidak perlu penguatan. Ya, ja'alnahu, kami jadikan asin, sangat asin. Ya, mengapa kalian tidak bersyukur? Ya, dan juga nanti ini harus menjadi pengingat kaitan dengan sebelumnya, bagaimana siksaan bagi para penghuni neraka itu yang sudah kita lewati sebelumnya, yaitu bagaimana minuman mereka kan begitu.
Ya, fasyaribuna syurbal him. Ya. Apa? Minal hamim, fasyaribuna minal hamim, kan dari air yang sangat panas tuh, siksaan neraka itu. Mereka sama sekali tidak bisa minum sebetulnya. Itu bukan minuman. Justru minumannya ya siksaan juga begitu bagi para penghuni neraka. Nah, ini juga mengingat ketika kita di dunia kita masih diberikan air minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan sampai ada sahabat itu ketika dia akan minum air, dia menangis ya dengan keras sejadi-jadinya. Ya, ketika ditanya ya oleh keluarganya, kenapa engkau mau minum saja menangis ya? Begitu. Dia mengatakan, saya teringat ya kepada firman Allah Subhanahu. Maka inilah tadabur ya. Tadabur itu bagaimana kita menghadirkan makna-makna Al-Qur'an itu ya dalam setiap dalam apa namanya kehidupan yang kita jalani ya, realita kehidupan. Ya, ketika kita melihat tanaman ya, kita ingat ayat ini. Kemudian melihat air ya, seperti sahabat ini. Kata sahabat ini, saya teringat ya bahwa nanti di hari kiamat para penghuni neraka itu untuk mendapatkan segelas air ini saja mereka tidak bisa. Yaitu di dalam surat Al-A'raf ketika terjadi dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka. Ya, penghuni neraka itu kan meminta kepada penghuni surga, wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma. Penghuni neraka itu menyeru kepada penghuni surga agar menuangkan air. Ya, ingin minum, an afidu alaina minal ma. Ya, gitu. Au mimma razaqakumullah, atau apa saja yang Allah rizkikan kepada kalian. Qalu, para penghuni surga itu menjawab, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya, makan, minuman dan makan itu tidak bisa kami, walaupun hanya setetes, segelas tidak bisa kami tuangkan kepada kalian. Maka menangislah sahabat ini ya ketika melihat air itu, dijadikan pelajaran untuk mengingat ya tentang air ini. Ya, kemudian berikutnya yang keempat, tanda yang bisa kita jadikan pelajaran yang Allah menyuruh kita untuk memikirkannya, yaitu api. Ya. Itu kaitannya ya tentu jelas apa namanya? Api itu juga sama ya, adalah dibutuhkan untuk memasak, untuk kebutuhan kita ya. Afara'aitumun narol lati turun, apakah kalian memperhatikan api yang kalian nyalakan? Ya. Bisa juga maknanya itu kalian gesekkan, karena kan digosok ya, sehingga keluar api. Ya, antum ansyatum syajarata. Nah, ini menunjukkan biasanya api itu berasal dari pohon. Dari pohon ya, pohon tertentu yang bisa mengeluarkan api. Walaupun tentu pakai batu juga bisa ya, batu atau dengan besi gitu ya, digosokkan sehingga keluar api. Nah, ini diingatkan dengan kata syajaro, dengan pohon. Ya, bisa jadi karena memang orang-orang Arab pada saat itu mereka biasanya menggunakan pohon. Atau ada isyarat-isyarat lain bahwa kenapa Allah memilih pohon? Bisa jadi ini yang lebih maslahat gitu ya untuk bahan-bahan bakar ya, apa? Ya, untuk bahan bakar energi kebutuhan manusia itu bisa kita menggunakan pohon, kayu-kayu itu. Ya, ini bisa jadi sebagai solusi ya ketika misalnya sekarang manusia kekurangan bahan bakar ya, minyak bumi. Karena kalau hanya mengandalkan minyak bumi itu kan suatu saat bisa habis. Mengandalkan minyak itu. Ya.
Begitu. Atau gas gitu ya. Sekarang kita menggunakan gas. Nah, Allah di sini memberikan isyarat. Ternyata api itu bisa dari pohon, dari kayu-kayu. Dan ini kan melimpah sekali ya pohon-pohon ini. Bisa ditanam terus-menerus. Sedangkan kalau mengandalkan gas, mengandalkan minyak bumi misalnya, itu kan bisa jadi habis ya suatu saat. Nah, apakah kalian yang menumbuhkan pohonnya itu ataukah kami, kata Allah. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan. Kami menjadikannya, maksudnya menjadikan api itu adalah tadhkiratan, pengingat. Pengingat bagi apa? Pengingat bagi api neraka. Ya, jadi Allah ciptakan api di dunia ini sebagai pengingat untuk api di neraka. Karena sama-sama api ya. Gitu, sama-sama api, walaupun tentu tingkat panasnya itu dalam hadis disebutkan 70 kali lipat. Ya, panas apinya itu. Kalau satu percik saja api neraka itu turun ke dunia kan akan membakar semuanya. Ya, menghancurkan semuanya, menghanguskan semuanya. Ya, nah maka kalau kita ingin ingat neraka, lihat saja api. Ini sebagai tadkiro dari Allah. Makanya kan ada juga diceritakan sahabat. Ini nanti untuk bisa memperluas ya pembahasan tentang neraka. Itu ada salah satu buku yang ditulis oleh siapa namanya? Ibnu Hajar. Kalau tidak salah Al-Hanbali ya. Itu ada ya. Kalau yang diterjemah itu namanya Prahara Neraka ya. Atau judul aslinya itu Tahwib Minan Nar ya, menakut-nakuti tentang neraka. Di situ ada dijelaskan. Kalau surga, tentang surga bisa dibaca karyanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Itu ada buku judulnya Tamasya ke Surga ya. Kalau terjemahnya, kalau Arabnya itu Hadil Arwah ila Biladil Afroh. Itu juga cukup detail membahas tentang surga. Nah, di buku Tahwib Minan Nar itu tentang neraka disebutkan salah satu cerita ya, ada sahabat Abdullah bin Mas'ud ya, disebutkan ketika melihat api itu ketika berjalan melihat tukang besi ya, tukang pandai besi ya, kan keluar api dari situ. Ya, dia ketika melihat itu termenung melihat api itu. Kenapa? Karena mengingat, ini sebagai pengingat akan api di neraka. Ini suatu hal yang sering kita lihat setiap hari. Kenapa itu tidak menjadi pengingat bagi kita akan api neraka begitu? Padahal jadikan sebagai tadkirah. Ya. Yang kedua, wa mata'an lil muqwin. Ya, sebagai kesenangan ya, yang berguna ya, bahan yang berguna bagi musafir khususnya ya di padang pasir. Dengan adanya api itu ya tentu sangat bermanfaat sekali ya api itu untuk bisa memberikan penerangan ya, atau ya kan dulu kita bisa membayangkan bagaimana ketika di padang pasir ya belum ada lampu seperti sekarang, mereka tentu membawa api itu sangat perlu sekali ya, atau juga untuk menghangatkan badan. Ya, lil muqwin fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung ya. Nah, kemudian berikutnya beralih kepada ayat 75 sampai 82 ini sumpah besar bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci. Jadi Allah bersumpah bahwa kitab suci, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang suci, artinya dijaga ya dari campur tangan setan ya, dari kekotoran, dari terjadinya kesalahan. Allah sangat menjaga sekali ya Al-Quran ini sejak diturunkannya sampai seterusnya. Ya, nah ini kaitannya adalah orang-orang yang ingkar, tidak beriman kepada Allah ya dan kepada hari akhir, hari kebangkitan.
Juga secara otomatis kan mereka tidak percaya kepada wahyu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Ya, bahkan mereka menyangka ini adalah sihir. Bahkan mereka juga menyangka ini adalah perkataan setan, begitu ya. Ya, Allah tegaskan bahwa Al-Quran ini dijaga oleh Allah. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Ya, aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Nah, di sini la biasanya aku bersumpah itu fala uksimu. La di sini adalah la zaidah ya, tambahan saja. Tambahan tujuannya untuk menguatkan sumpah itu sendiri. Jadi tidak diartikan tidak bersumpah, tapi aku bersumpah. La ini adalah taukid. Ziyadah maknanya taukid. Untuk penguat bagi sumpah itu sendiri. Itu kan banyak di Quran. Fala uqsimu biyaumil qiyamah, fala uqsimu bihadza, fala uqsimu bihadza dan seterusnya. Ya, dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Nah, ini kan bintang-bintang itu kan sangat besar sekali. Ya, makanya Allah jelaskan, nah ini i'tirad ya, ada kalimat peralihan. Wa innahu laqasamun. Sesungguhnya dia itu adalah sumpah, benar-benar sumpah. Ini ada dua lagi taukidnya, inna dan la. Wa innahu laqasamun. Ya. Lau ta'lamuna i'tirad lagi, kalau kalian tahu azim adalah besar, sumpah yang besar. Ya, karena tempat-tempat beredarnya bintang itu kalau kita perhatikan kan sangat besar sekali. Bumi ini ya bagaimana bentuknya? Ya sangat kecil dibandingkan dengan bintang-bintang itu. Jadi ta'lamun, lau ta'lamuna itu ini i'tirad juga. Jadi i'tirad di antara i'tirad gitu ya. Kalimat wa innahu atau ayat wa innahu law kelaqasamun law ta'lamun azim ini sendiri adalah i'tirad. Ya, kalimat peralihan. Dan di dalam i'tirad ini ada i'tirad lagi yaitu law ta'lamuna itu i'tirad juga. Ya, apa isi sumpahnya? Yang disumpahkan, yang dikuatkannya dari sumpah itu adalah innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya itu adalah Al-Qur'an yang mulia fi kitabim maknun, di dalam kitab yang terpelihara ya di Lauhil Mahfuz. Ya, atau juga bisa maknanya kitab mushaf Al-Qur'an. Ya, bisa bermakna mushaf yang dipegang oleh kaum muslimin ya, oleh manusia orang beriman atau juga oleh malaikat. Ya, makanya kemudian Allah jelaskan berikutnya la yamassuhu ilal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya ya kecuali al mutahharun. Ya, mereka yang disucikan ya. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama ya, makanya nanti melahirkan fikih yang berbeda. Ya, yang pertama tentang hu ini apakah tadi itu apakah dia Quran yang ada di Lauhil Mahfuz atau yang ada di tangan para malaikat itu artinya tidak tersentuh oleh setan iblis ya yang kotor ya gitu ya. Jadi yang disucikan itu adalah para malaikat berarti. Ya, itu sehingga nanti dalam fikihnya orang yang tidak bersuci ya, orang yang berhadas ya, tidak bersuci, baik itu hadas kecil, hadas besar, apakah boleh menyentuh Al-Qur'an ataukah tidak? Ya, gitu. Kalau yang mengatakan boleh untuk menyentuhnya berarti kembali maksud ini adalah malaikat. Para malaikat. Ya, dan dia juga bukan berupa fi'il nahi ya, bukan larangan nih, la yamassuhu. Ini adalah fi'il mudhari ya, fi'il mudhari saja untuk khobar. Ya, tetapi para ulama lain juga berpendapat bahwa ini adalah maksudnya mushaf Al-Quran yang dipegang oleh manusia. Mutahharun itu ya berarti seperti misalnya mazhab Malik, mazhab Syafi'i dan yang lainnya. Maksudnya adalah orang-orang yang
bersuci dengan bersuci dari hadas besar, dari hadas kecil, gitu ya, dalam keadaan suci. Makanya diambil kesimpulan tidak boleh memegang mushaf dalam keadaan berhadas, gitu ya. Nah, lalu ya masuhu yang dia berupa khobar itu, jadi memang dia khobar tapi bermakna larangan. Karena di situ la ya masuhu. Nah, itu kan banyak ya, menjadi salah satu yang menunjukkan larangan itu adalah khobar tapi bermakna larangan. Nah, jadi ini adalah perbedaan pendapat para ulama. Ya, karena ini zonni ya, tidak qat'i. Ini zonni bisa melahirkan perbedaan pendapat. Tanzilu mirabbil alamin, yang turun dari Rabb semesta alam. Afa bihadzal hadisi antum mudhinun? Apa dengan hadis? Hadis itu maksudnya Quran ya, kembali kepada Quran tadi. Ya, kalian menganggap remeh tudhinun. Ya, itu wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ya, dan kalian menjadikan rizki kalian. Rizki di sini maksudnya adalah ditafsirkan hujan. Jadi hujan itu kan sumber rizki ya, sebab rizki. Ya, jadi ya dengan hujan itu kan tadi kan sudah dijelaskan di awal, tumbuhnya tumbuhan yang menjadi makanan itu jadi rizki. Air itu kan jadi rizki. Nah, makanya dalam ilmu balaghah ini disebut majas yang disebutkan akibat tapi maksudnya adalah sebabnya. Ya, ini namanya musababiyah, alaqahnya itu musababiyah. Ya, jadi majas mursal ya, majas mursal. Alaqahnya musababiyah, artinya disebutkan akibat, yang dimaksud adalah sebab. Jadi disebutkan rizki itu adalah akibat yang dihasilkan dari hujan, tapi maksudnya adalah hujan begitu. Dalam balaghah. Ya, kalian menjadikan rizki kalian, maksudnya hujan kalian itu bahwa kalian tukadzibun, ingkar kepada Allah. Nah, ini kaitannya dengan orang-orang jahiliyah, kafir jahiliyah itu, bahwa mereka menyangka hujan itu bukan oleh Allah begitu. Jadi mereka menyekutukan Allah dalam hal hujan. Ya, oleh sebab bintang anu begitu ya. Ya, menyekutukan Allah dalam masalah hujan, padahal hujan itu Allah yang, bahkan dia termasuk mafatihul ghaib kan, yang menurunkan hujan. Indahu mafatihul ghaib. Makanya kita diajarkan ketika setelah hujan itu kan, mutirna bi fadlillah, kami telah diberi hujan dengan karunia Allah dan seterusnya. Begitu. Nah, kemudian tema terakhir insyaallah kita selesaikan pertemuan ini ya. Ayat 83 sampai 96. Ini berbicara tentang kematian yang berat adalah pintu untuk mendapatkan balasan ketika golongan tersebut. Ya, jadi berikutnya kita diingatkan dengan kematian. Ini juga sama sebetulnya, masih korelasinya dengan 4 tanda tadi itu kan adalah untuk mengingatkan manusia ya agar beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan juga iman kepada hari akhir, hari kebangkitan. Ya. Lalu kemudian diingatkan falaula, ini juga sama tahdid tadi, dorongan. Ya, maka mengapa ya tidak idza. Nah, ini kan yang didorongnya itu apa? Itu dengan idza, apabila. Nah, ini kan nanti membutuhkan jawabnya ya, jawab syarat. Idza balagatil hulkum, apabila telah sampai kepada tenggorokan ya, hulkum itu kerongkongan. Nah, ini kan balagot itu kan tidak disebutkan failnya. Balagot apa kan nggak ada failnya. Jadi dia domir hiya. Ini kembali kepada yang dipahami ya, ahaduz zihni. Maksudnya adalah ruh ya, apabila ruh telah sampai kepada kerongkongan, wa antum hina idin, dan kalian pada saat itu tandurun, melihat. Ini hitobnya kepada orang-orang yang ada di sekitar orang yang akan meninggal. Kalian, jadi orang-orang yang ada di sekitar yang akan meninggal itu melihat
Wa antum hina idin pada saat itu melihat wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami ya lebih dekat kepadanya, kepada orang itu daripada kalian. Kalian kan dekat mengelilingi orang yang akan meninggal itu. Nah, kami lebih dekat kata Allah daripada kalian. Tapi kalian tidak bisa melihat. Ya, atau bisa juga bermakna kami di sini adalah para malaikat. Ya, malaikat yang akan mencabut nyawanya. Lebih dekat daripada kalian. Falaula. Nah, ini diulang lagi laulanya. Huruf tahdidnya diulang lagi. Ya, maka mengapa ya kalian ya tidak in kuntum ghairu madinin. Ya, jika kalian tidak dikuasai oleh Allah, madinin ini, ya jika kalian memang merasa tidak dikuasai oleh Allah, yang in kuntum ghairu madinin, ya tarji'unah, kalian kenapa kalian tidak bisa mengembalikannya orang yang sudah meninggal itu, orang yang kemudian dicabut nyawanya oleh Allah, kenapa kalian tidak bisa mengembalikannya lagi? Ya, in kuntum shadiqin, jika kalian itu memang benar. Ya. Nah, jadi ini in kuntum shadiqin, jika memang kalian benar. Ya, jadi kenapa kalian tidak bisa mengambil pelajaran dari kematian ya yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada manusia? Ya, untuk mau beriman ya kepada Allah, bahwa Allah lah yang kemudian mencabut nyawanya ya melalui malaikat yang ditugaskan, dan tidak bisa mengembalikan kembali ruh yang telah dicabut oleh Allah itu. Ya, nah maka dengan kematian itu yang sebagai gerbangnya, pintu untuk bisa masuk ke dalam alam akhirat, ya, yang dimulai dengan alam kubur, ya, fa amma in kana minal, kemudian dijelaskan 3 kondisi orang yang sudah meninggal itu, 3 golongan. Ya, kembali lagi mengingat kepada 3 golongan sebelumnya, yaitu yang pertama fa amma in kana minal muqarrabin, maka adapun jika dia termasuk muqarrabin yang didekatkan, maksudnya ashabikun ya. Makanya kan as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Nah, ini disebut lagi. Adapun kalau dia termasuk muqarrabin, orang yang didekatkan, farau, diingatkan lagi kenikmatan yang akan Allah berikan, farauhu wa raihanun. Ya. Itu maka ia akan memperoleh rauhun. Rauhun itu rohah ya, ketentraman. Wa raihan, dan rezeki serta surga. Ya, raihan ini juga adalah nama rezeki di sini diartikannya. Ya, itu juga maknanya adalah ada aroma yang harum gitu ya. Raihan, bunga yang harum. Nah, di sini dalam balaghah yaitu ada rauh, raihan. Ini namanya jinas. Ya, jinas nakis ya. Artinya hurufnya sama, ada kesamaan dalam lafaz tapi memiliki arti yang berbeda. Ini untuk memperindah lafaz ya. Muhassinat lafziyah. Jadi rauh, raihan itu kan ada huruf ro ya, waw ha ya. Rauhun, raihan, tapi maknanya beda. Ini untuk memperindah lafaz. Wa jannatun naim, dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu golongan pertama ya, yang paling terdepan. Lalu yang kedua, wa amma in kana min ashabil yamin. Nah, golongan kedua ya, jika dia termasuk ashabil yamin, fasalamun laka min ashab, maka keselamatanlah bagimu. Ya, bagimu ya, bagi yang meninggal itu ya, dari yang sebagai golongan ashabul yamin. Tapi golongan yang ketiga, kalau memang orang itu termasuk wa amma in kana minal mukadzibina dolin, yang mengingkari dan juga sesat, fanuzulun min hamim. Ya, maka jamuan pertama nuzul, ya, itu masih ingat kan di yang sebelumnya nuzuluhum yaumaddin kan gitu ya, yang sebelumnya itu. Nah, di sini disebut lagi fanuzulun min hamim.
sebagai jamuan. Jadi nuzul itu kan sebagaimana sudah kita bahas adalah jamuan pertamanya ya bagi tamu itu nuzul. Yaitu dari hamim, api yang sangat panas, wa tasliyatul jahim dan masuk ke dalam neraka jahanam, neraka jahim. Inna hadza sesungguhnya ini. Ya, ini yang dijelaskan ini atau mananya ini Al-Qur'an ini lahuwa, benar-benar dia itu. Ini lihat taukidnya ini ya, ada inna, ada la itu juga huruf taukid. Inna hadza lahuwa hakul yakin, antara hakun dan yakin ini maknanya sama. Ya kan? Tapi kemudian disebut dua kali itu taukid juga hakul yakin. Ya, yang kebenaran yang sangat pasti benarnya itu, sangat yakin. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran dari surat ini dan selalu menjadi pengingat bagi kita semua ya, tadabburi dan terbentuk sikap ya di dalam diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, demikian. Silakan dikembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khair untuk Ustadz yang sudah menyampaikan materinya berkaitan dengan tadabbur Al-Quran surat Al-Waqi'ah, dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini sudah selesai ya. Nah, insyaallah akan ada tanya jawab ya. Silakan bagi ikhwah fillah sekalian yang ingin bertanya kepada Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini bertanya, Ustaz. Boleh. Di ayat yang 84 tadi, Ustaz, wa antum hina bintang turun. Jadi ketika sakaratul maut itu, apakah yang dimaksud di ayat ini ketika sakaratul maut itu orang itu sudah bisa melihat perjalanan berikutnya atau melihat amal perbuatannya, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Yang saya tadi jelaskan dalam sebagaimana dalam tafsir maksudnya adalah orang yang hidupnya, orang yang ada di sekitar orang yang meninggal itu. Jadi bukan orang yang meninggal itu. Ya kan? Ya idza balagatil hulqum wa antum kalian yang hidup yang ada di sekitar orang yang meninggal. Ya kan, wa nahnu aqrabu ilaihi, itu kan kami lebih dekat kepada yang meninggal itu. Minkum dari kalian tuh, kum lagi kan. Tadi kan antum sekarang kum. Itu artinya orang yang ada di sekitar yang meninggal itu. Walakin la tubsirun, kalian yang hidup yang ada di sekitar yang meninggal itu tidak melihat. Lalu kalian tidak bisa kan mengembalikan lagi nyawanya tuh. Jadi ini hitamnya kepada orang yang hidup, bukan orang yang meninggal. Begitu. Terima kasih, Nah, Ustaz. kalau orang yang meninggalnya ketika ketika sudah meninggal, nah itu kan menjadi terbuka ya melihat hal-hal yang gaib. Sudah di alam barzah itu ya mereka akan melihat para malaikat yang apakah berwajah garang ataukah yang tergantung ya apakah dia termasuk ahli surga atau ahli neraka, itu beda malaikat yang akan membawanya. Ya, maka di dalam surat Qaf itu kan fakasyafna anka gitu aka fabasarukal yauma hadid. Ya, di dalam surat Qaf itu. Fakasyafka, maka kami singkapkan gitu aka penutupmu. Yang ketika di dunia orang tuh tertutup dari hal-hal yang gaib, tidak bisa melihat malaikat, tidak bisa. Ya, gitu aka penutupmu. Fabasarukal yauma, maka pada hari ini pandanganmu itu menjadi tajam. Jadi melihat itu bagaimana wajah malaikat yang menyambutnya itu semua terlihat ketika orang sudah meninggal. Kalau belum meninggal kan berarti belum. Allah a'lam. Silakan bagi ikhwafillah satu orang penanya lagi mungkin ya, karena waktunya sudah jam 6:16. Silakan jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan.
Satu orang. Mau tanya Ustaz. Ya, silakan. Jazakallahu khair Ustaz atas pandangannya. Kadang Ustaz dengan kondisi sekarang itu kita jarang menerungkan tentang kekuasaan Allah Ustaz. Kalau yang anak sendiri rasakan itu seolah-olah itu atas perbuatan manusia, seperti halnya tadi hujan. Kalau dalam ayat lain itu disebutkan juga innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham, seperti itu saja dalam Quran surat Luqman itu. Jadi dengan adanya hujan buatan, dengan adanya ilmu kedokteran sekarang yang canggih itu, seolah-olah manusia bisa melihat yang ada dalam rahim, memanipulasi awan jadi hujan. Jadi manusia sekarang itu lebih menuhankan ataupun mempercayai teknologi, sehingga kepastian itu berdasarkan teknologi. Berbeda dengan dengan orang-orang zaman dahulu, seperti tadi disampaikan Ustaz, para sahabat melihat api langsung merenungkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita seperti itu Ustaz, apakah termasuk kepada yang kufur ataupun terlalu yakin seperti itu? Apakah kita termasuk kepada kufur yang mengakibatkan kekufuran ataukah masih dalam keimanan Ustaz? Kemudian yang kedua Ustaz, ketika tadi merenungkan tentang darul akhirah, karena sebetulnya anak nggak mau memikirkan Ustaz, tapi banyak orang-orang ahli kalam yang berbicara Ustaz, sehingga jadi menimbulkan keraguan bahwa negeri akhirat itu, kalau Allah kan huwal awal wal akhir, itu tidak berawal tidak berakhir. Kalau tidak berawalnya mungkin tidak sama dengan manusia, tapi kalau berakhirnya itu tidak ada akhirnya. Tadi disebutkan bahwa makhluk itu tidak berakhir kalau nanti di negeri akhirat itu. Apakah tidak berakhirnya itu sama dengan Khalik seperti itu? Gitu gimana Ustaz? Kalau ada orang yang menyampaikan seperti itu, jadi kita juga kepikiran gitu Ustaz. Jazakallahu khair. Ya. Yang pertama, kalau manusia itu tidak mengambil pelajaran, yang penting kan dia sudah beriman, ya sudah bersyahadat, ya sudah beriman pada Allah. Hanya mungkin maksudnya lupa ya, jadi lupa, ya, tidak mengambil pelajaran, tidak membuat dia mengingat kepada Allah, malah lebih fokus kepada sainsnya gitu ya. Ketika terjadi kejadian-kejadian alam itu kan selalu yang dibicarakan adalah sisi sainsnya. Ini begini, ini karena begini begitu ya, dengan ilmu pengetahuan manusia yang sebetulnya ilmu pengetahuan manusia sangat terbatas. Nah, tentu itu adalah metode yang salah, yang bukan metodenya orang beriman dalam melihat alam ini. Ya, makanya kita harus kembalikan ya kepada metode orang-orang beriman dalam melihat alam. Itu dimulai sejak awal ya, ketika kita mengajarkan kepada anak-anak. Makanya mengajarkan iman, menanamkan iman itu ya melalui alam ini. Alam ini kan tanda, media yang sangat besar sekali yang Allah berikan, bisa sampai kepada iman kepada Allah. Sekarang kalau yang dibahas alamnya tidak pernah sampai mengingatkan kepada penciptanya, berarti kan adalah salah ya, metode yang salah. Ya, jadi ketika orang banyak seperti itu, ya kita sebagai orang beriman jangan ikut-ikutan. Kita mulai mengingatkan orang bahwa memang sisi sainsnya manusia kan disuruh untuk mentafakuri kan, inna fi khalqis samawati wal ardi gitu kan, ayatul liulil albab alladzina yadhkuruna dan seterusnya, wa yatafakkaruna fi khalqis. Dengan mentafakuri alam ini kan kemudian melahirkan ilmu ya. Itu kan dorongan juga dari Allah. Tapi jangan melupakan penciptaannya. Justru dengan mengetahui ilmunya itu, ya semakin yakin kepada Allah. Makanya harus dibarengi dengan mempelajari Quran ini, mempelajari hadis, agar nanti
ketika mempelajari sains itu nanti akan ketemu. Ya, makanya Allah katakan sanurihim ayati fil afaqi wa fi anfusikum hatta yatabayyana annahul haqqu. Ya, Allah akan perlihatkan ya di alam, di ufuk dan juga dalam diri mereka sendiri. Ya, yang akan nanti menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini benar. Jadi fakta-fakta, isyarat-isyarat yang ada dalam Al-Qur'an itu menjadi terbukti melalui sains. Itu harusnya kan ke sana sebetulnya. Jadi hanya masalah metode saja. Makanya sejak awal dalam pendidikan kita harus betul-betul dikoreksi lagi, diperbaiki lagi, begitu, agar hanya jangan ingat sainsnya saja. Kemudian yang kedua ya tentang wal awwalu wal akhir, tentu beda ya awal akhir Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kan awal itu artinya yang awal, paling awal dan tidak. Jadi awal itu ada ya, sudah ada sebelumnya dan tidak didahului oleh ketiadaan. Itu berbeda dengan manusia yang didahului oleh ketiadaan. Ya, dan akhir tidak berakhir, dia yang akhir dan tidak berakhir. Ya, tidak ya diikuti oleh ketiadaan. Nah, sedangkan manusia kan mati. Itu artinya berarti manusia itu tidak kekal. Ya, dia mati. Lalu kemudian menuju kepada alam berikutnya, alam akhirat. Nah, alam akhirat ini ya sudah Allah ciptakan ya abadi. Alam keabadian. Ya, dengan keabadian itu kan bukan berarti kemudian manusia itu jadi Tuhan, jadi abadi, kan tidak. Ya, tetap keabadian itu adalah sebagai cerminan kekuasaan Allah, bukti kekuasaan Allah yang membuat abadi. Ya, alam akhirat itu, surga, neraka dan kehidupan yang tidak ada ujungnya. Begitu ya, wallahu a'lam. Jadi tidak perlu kita terlalu memikirkan hal-hal yang seperti itu ya. Di kalam ini kan justru harusnya kita memikirkan ayat-ayat ini, memikirkan tentang akidah ini sampai kepada keimanan yang lebih kuat, lebih tinggi. Bukan malah sampai kepada keraguan. Berarti kan itu hati-hati dari waswasatus syaitan, bisikan setan gitu ya. Demikian. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair, Ustaz. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Itu pertanyaan terakhir ya untuk ikhwan fillah sekalian, karena waktu sudah menunjukkan jam 6:30 kurang 6 menit ya, waktu Indonesia bagian barat ya. Kajian tadabbur Al-Quran pada pertemuan kali ini dicukupkan ya, dicukupkan dulu. Insya Allah kita bertemu lagi besok ba'da subuh seperti biasa ya. Untuk para peserta, setelah kajian ini selesai, harap mengisi absensinya. Ya, mungkin kita cukupkan dulu untuk kajian tadabbur Al-Quran pada pertemuan kali ini. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz bermanfaat untuk kita semua, dan sampai ketemu lagi, insya Allah besok ya. Kita akhiri majelis tadabbur Al-Quran kita dengan membaca istighfar dan hamdalah. Astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.